teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas contoh kasus dari metode eliminasi Gauss-Jordan dengan matriks yang berukuran 3 kali 3. Di sini saya sudah mempunyai 3 persamaan yang sudah saya ubah ke dalam bentuk matriks. Jadi di sini tujuan utama dari metode eliminasi Gauss-Jordan adalah mengubah matriks biasa menjadi matriks identitas dengan menentukan nilai X, Y, dan Z. Oke, pada matriks pertama ini saya mempunyai 3 baris, yaitu baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Untuk mengubah baris pertama, anggota pertama pada baris pertama menjadi 1, saya mengalihkan seluruh anggota baris pertama pada setengah, 1/2. Jadi di sini 1/2 kali 2 adalah 1, 1/2 kali 8 adalah 4, 1/2 kali 6 adalah 3, 1/2 kali 20 adalah 10. Oke, karena di sini yang terpengaruh cuma baris pertama, maka saya cuma memindahkan baris kedua dan baris ketiga ke matriks kedua. Oke, di matriks kedua, untuk mencari matriks ketiga, kita harus mengubah baris kedua dan baris ketiga menjadi nilai 0. Oke, jadi di sini rumus yang sudah saya tetapkan adalah baris kedua dikurangi minus 4 dikali baris pertama. Nah, ini operasi dari baris kedua sudah saya tulis di sini. Jadi anggota pertama pada baris kedua yaitu 4 dikurangi minus 4 dikali 1 sama dengan 0. 2 dikurangi minus 4 dikali 4 sama dengan minus 14. Anggota ketiga pada baris kedua yaitu 2 dikurangi minus 4 dikali 3 sama dengan minus 14. Anggota keempat dari baris kedua yaitu minus 2 dikurangi minus 4 dikali 10 sama dengan minus 42. Oke, selanjutnya operasi pada baris ketiga sudah saya pindahkan di bawah sini, yaitu 3 dikurangi minus 3 dikali baris pertama 1 yaitu 0, dan selanjutnya minus 2 dikurangi minus 3 dikali 4 sama dengan minus 14, 1 dikurangi 3 dikali 3 sama dengan minus 8, 12 dikurangi 3 kali 10 sama dengan minus 18. Oke, ini adalah jumlah matriks ketiga. Untuk mencari matriks keempat, maka kita harus mengubah minus 14 pada anggota kedua pada baris kedua dikali dengan 1 per minus 14. Jadi di sini seluruh anggota baris kedua akan saya kalikan dengan 1 per minus 14. Oke, jadi 1 per minus 14 dikali minus 14 adalah 1, 1 per minus 14 dikali minus 14 adalah 1, 1 per minus 14 dikali minus 42 sama dengan 3. Oke, karena di sini yang dipengaruhi cuman baris kedua, maka baris pertama dengan baris ketiga tinggal kita pindahkan ke matriks keempat. Oke, untuk cari matriks kelima, kita mengubah anggota kedua dari baris pertama dengan anggota kedua pada baris kedua menjadi 0. Di sini sudah saya tulis rumusnya dan operasinya juga sudah saya pindahkan ke bawah sini. Akan operasi dari matriks keempat yaitu baris pertama 1 dikurangi 4 dikali baris kedua sama dengan 1. Berikutnya anggota kedua 4 dikurangi 4 dikali 1 sama dengan 0. 3 dikurangi 4 dikali 1 sama dengan minus 1. 10 dikurangi 4 kali 3 sama dengan minus 2. Oke, berikutnya kita pindah ke operasi baris ketiga, yaitu baris ketiga ditambah 14 dikali baris kedua. Jadi di sini 0 ditambah 14 dikali 0 sama dengan 0. Minus 14 ditambah 14 dikali 1 sama dengan 0. Minus 8 ditambah 14 dikali 1 sama dengan 6. Minus 18 ditambah 14 dikali 3 sama dengan 24. Oke, karena yang dipengaruhi cuma baris pertama dengan baris ketiga, maka baris kedua tinggal kita pindahkan saja. Selanjutnya, untuk mencari matriks ke-6, maka kita melakukan operasi dari matriks ke-5. Jadi di sini kita mau ubah 6 menjadi 1. Jadi semua baris ketiga dikali dengan 1/6. Oke, karena semua baris ketiga dikali dengan 1/6, maka baris pertama dengan baris kedua tidak terpengaruhi, jadi kita pindahkan saja. Jadi di sini 0 dikali 1/6 sama dengan 0, 0 dikali 1/6 sama dengan 0, 6 dikali 1/6 sama dengan 1, 24 dikali 1/6 sama dengan 4. Oke, untuk mencari matriks ke-7, maka kita harus melakukan operasi matriks ke-6. Di sini sudah saya tetapkan rumusnya. Rumusnya yaitu seluruh baris pertama ditambah seluruh baris ketiga. Oke, berikutnya baris kedua, seluruh baris kedua dikurangi dengan seluruh baris ketiga. Oke, berikut merupakan operasinya. Jadi di sini baris pertama 1 ditambah dengan baris ketiga 0 sama dengan 1. Baris pertama, anggota kedua dari baris pertama yaitu 0 ditambah dengan anggota kedua dari baris ketiga 0
sama dengan 0. Selanjutnya, baris pertama dikali dengan ditambah dengan 1 sama dengan 0. Negatif 2 ditambah dengan 4. Negatif 2 ditambah dengan 4 sama dengan 2. Taruh di sini. Oke, selanjutnya kita pindah ke operasi baris yang kedua. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 0 dikurangi 0 ini dapat dari baris kedua dikurangi baris ketiga. Baris kedua adalah 0, baris ketiga adalah 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Selanjutnya 1 dikurangi 0 sama dengan 1. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. 3 dikurangi 4 sama dengan minus 1. Karena yang dipengaruhi adalah baris pertama dan baris kedua, maka yang baris ketiga tinggal kita pindahkan. Oke, ini adalah jawaban akhir. Di sini kita bisa mengetahui bahwa nilai X adalah 2, nilai Y adalah negatif 1, nilai Z adalah 4. Oke, sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, jadi di sini kita punya 3 persamaan dengan 3 variabel, ada variabel X, Y, dan Z. Nah, apa yang mau kita buat dari persamaan ini? Yang mau kita cari adalah nilai dari X, Y, dan Z. Untuk mencari nilai dari ketiga variabel ini, pertama dalam metode Gauss-Jordan, ketiga persamaan ini pertama-tama akan kita rubah ke dalam bentuk matriks. Seperti ini matriksnya. Jika sudah kita rubah, kemudian pada bentuk matriks ini harus kita rubah lagi ke dalam bentuk matriks identitas. Seperti ini. Nah, ketika matriks yang awalnya ini sudah kita rubah menjadi matriks identitas, barulah nilai X, Y, dan Z-nya bisa kita dapat. Nah, teman-teman, karena di sini dalam persamaan ini kita sudah mendapatkan satu seperti ini. Yang mau kita rubah sekarang atau yang mau kita cari sekarang adalah satu keutamaan yang lain dari baris 2, baris 3, dan menolkan bilangan-bilangan yang lain selain dari satu keutamaan ini. Oke. Yang pertama yang mau kita cari di sini, karena kita sudah mendapatkan satu keutamaan di kolom 1, maka kita tinggal menolkan dua bilangan yang ada di kolom 1 lagi. Caranya sama antara baris 1 dan baris 2, yaitu baris 1 ini sebagai patokan untuk menolkan baris 2 dan baris 3. Oke, rumusnya baris 2 dikurangi angka yang mau dinolkan dikali dengan baris 1. Untuk menolkan baris 3 juga sama. Jadi baris 3 dikurangi angka yang mau dinolkan yaitu 3 dikali dengan baris 1. Hasilnya seperti ini. Jadi misalkan di sini kita punya 2 yang mau kita nolkan dikurangi dengan 2 dikali dengan 1. Maka hasilnya 2 kurang 2 sama dengan 0. Nah, begitu juga dengan 3. Pada baris 3, yaitu 3 dikali dengan 3 dikali baris 1 dikurangi dengan 3 dikali baris 1, itu 1. Jadi 3 minus 3 sama dengan 0. Nah, ketika kita mau mencari satu angka, maka semua baris pada angka yang ada pada baris tersebut harus dijumlahkan dengan di dalam rumus ini. Jadi misalkan di sini yang mau kita cari 3, tetapi di baris ini bukan hanya ada 3 kan, maka kita harus mengoperasikan semua bilangan yang ada di dalam sini ke dalam rumus ini. Nah, hasilnya seperti ini. Misalkan di sini 1, yang tadinya kita di sini sudah dapat, yang tadinya 2, sekarang sudah jadi 0. Nah, sekarang 3 minus 3 ini dapat dari baris 2 minus 2 angka yang tadi dikali dengan baris 1, maka hasilnya minus 3, dan begitu seterusnya. Kemudian setelah kita menolkan dan mendapatkan satu keutamaan dari baris 1 dan menolkan dua angka yang lain yang ada di kolom 1, sekarang kita akan mencari satu utama di kolom 2. Nah, kalau di sini kan sudah ada 1, jadi kita tidak perlu mencarinya lagi. Kalau di sini pada kolom 2 kan belum ada. Nah, gimana caranya supaya minus 3 ini dikalikan dengan berapa atau dioperasikan dengan angka berapa supaya mendapatkan 1? Nah, supaya mendapatkan 1, kita kalikan dengan
minus 3 dikali dengan minus 1/3. Jadi rumusnya seperti yang tadi sudah dibilang, ketika satu angka dioperasikan atau mau mencari satu angka di dalam baris tersebut, maka baris tersebut, semua angka yang ada pada baris tersebut akan dioperasikan. Jadi hasilnya seperti ini, minus 3 dikali 1/3 hasilnya 1, dan 3 dikali 1 dikali minus 1/3, 1/3 hasilnya minus 1, dan juga 6 dikali dengan 1/3 hasilnya minus 2. Seperti itu. Kita lanjut pada angka yang mau kita cari berikutnya. Nah, karena di sini kita sudah mendapatkan satu utama pada kolom 1, berikutnya tinggal kita nolkan 7. Ada 2 juga di sini, tapi yang mau kita lihat terlebih dahulu adalah minus 7. Kita mau menolkan minus 7 ini. Caranya bagaimana supaya minus 7 ini menjadi 0? Caranya baris 3 dijumlahkan dengan 7 angka yang mau dinolkan dikali dengan baris 2 sebagai patokan. Karena pada kasus kali ini satu utamanya itu ada di baris 2. Nah, setelah dioperasikan, setelah dikalikan baris 3 dijumlahkan dengan 7 dikali baris 2, maka hasilnya ini. Angka-angka yang tadi yang tidak dioperasikan atau yang tidak dikalikan, yang tidak ada di dalam rumus, seperti yang mau kita cari, tinggal disalin saja. Jadi, dua baris ini itu tinggal disalin ke sini. Seperti itu. Kemudian ketika pada kolom ini sudah ada 0 dan kolom 2 juga sudah ada 0, sekarang kita mau mencari satu utama di kolom 3. Kenapa? Karena di sini juga sudah ada satu utama dan di kolom 2 juga sudah ada satu utama, tinggal kolom 3. Nah, pada kolom 3 ini kasusnya sama seperti di kolom 2. Gimana caranya supaya minus 3 ini dikalikan atau dioperasikan dengan angka berapa supaya menjadi 1? Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa rumusnya untuk mendapatkan 1 berarti minus 3 pada baris 3 berarti baris 3 dikali dengan minus 1/3. Nah, hasilnya ini minus 3 dikali dengan 1/3 1, dan minus 12 dikali dengan 1/3 4. Kalau 0 kan kalau dikali kan dengan 1/3 dibagi 3 kan semua hasilnya 0. Oke, jadi dua baris yang tadi tinggal disalin saja. Kemudian kita masuk di sini, angka-angka ini yang kemudian akan kita nolkan. Pertama kita masuk di, langsung saja kita masuk di dua baris ini untuk menolkan minus 1 pada baris 1 dan minus 2 pada baris 2. Langkahnya sama seperti saat kita mau menolkan angka 2 dan 3 yang ada di baris 2 dan baris 3 ini. Cuman bedanya kali ini kita jumlahkan bukan dikurangi. Kenapa? Karena di sini minus. Oke. Biar hasilnya 0, langsung saja. Yang pertama ada baris 2 dijumlahkan dengan 1 angka yang mau dinolkan dikali dengan baris 3 sebagai patokan karena satunya ada pada kolom, ada pada baris 3, satunya pada kolom 1 utama pada kolom 1 ada pada baris 3. Setelah dioperasikan hasilnya ini, yaitu baris 2 dikalikan dengan dijumlahkan dengan 1 dikali baris 3, 0 dijumlahkan dengan 1 dikali baris 3 hasilnya 0, 1 dijumlahkan dengan 1 dikali baris 3 hasilnya 1, dan 0 ini minus 1 dijumlahkan dengan 1 dikali baris 3 hasilnya 0. Nah, jadi seperti itu. Seperti yang tadi pada baris 3 bilangan yang tidak dioperasikan tinggal disalin saja. Kemudian pada angka terakhir yaitu kita tinggal menolkan angka 2 ini.
Nah, pada angka 2 ini yang menjadi patokannya itu adalah baris 2. Kenapa? Karena kolom 2, pada kolom 2 ini satu utamanya itu berada pada baris 2. Jadi rumusnya adalah baris 1 dikurangi dengan 2, angka yang mau dinolkan, dikali dengan baris 2 sebagai patokan. Nah, ini hasilnya. Kita lihat di sini. 3 angka ini berubah. Dari yang tadinya kita punya persamaan awal yaitu X plus 2Y minus Z sama dengan 3. Lalu 2X plus Y plus Z sama dengan 12. Dan 3X minus Y plus Z sama dengan 11. Setelah kita memakai metode Gauss-Jordan, hasil akhirnya yang ini berubah menjadi 3, 2, dan 4. Nah, nilai-nilai ini adalah nilai dari X, Y, dan Z. Maka nilai X adalah 3, nilai Y adalah 2, dan nilai Z adalah 4. Demikian teman. Terima kasih. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bahas metode Gauss-Jordan. Di sini ada terdapat 3 persamaan, yaitu 2x plus 8y plus 6z sama dengan 20, 4x plus 2y min 2z sama dengan min 2, 3x min 2y plus z sama dengan 12. Di sini saya akan mencari nilai x, nilai z, y, dan nilai z menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, langkah pertama kita akan ubah SPL atau sistem persamaan linear menjadi matriks yang terargumentasi dengan cara mengambil setiap koefisien dari SPL ini sebagai anggota matriks. Jadi 2x menjadi 2, 8-nya menjadi 8, 6z menjadi 6, begitupun seterusnya. Nah, karena ini matriks berordo 3 kali 3, maka kita gunakan matriks identitas yaitu 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Tujuan utama kita adalah menjadikan matriks ini menjadi matriks identitas. Pada matriks 1 ini bisa kita lihat bahwa bisa kita lihat bahwa diagonal utama pada baris pertama itu 2, maka kita harus mengubah angka 2 ini menjadi angka 1 dengan cara seluruh baris pertama ini kita kalikan dengan setengah. 2 dikali setengah 1, 8 dikali setengah 4, 6 dikali setengah 3, 20 dikali setengah 10. Untuk baris kedua dan baris ketiga kita tulis ulang. Nah, ini 1, 4, 3, 10. Pada matriks 2 ini kita akan mengubah angka 1, di bawah angka 1 ada 4 dan 3. Kita harus ubah menjadi angka 0 dengan cara baris pertama dikali baris pertama dikali 4, baris kedua dikali 1, yaitu baris kedua dikurang 4 dikali baris pertama, terus 1 dikali 3, 1 dikali baris 3, baris ketiga dikali 1, itu baris ketiga dikurang 3 dikali baris 1. Untuk operasinya baris pertama bisa kita lihat di sini sudah saya jabarkan. Ada untuk baris pertama ada 0, min 14, min 14 dan min 42. Untuk baris ketiga ada 0, min 14, min 8 dan min 18. Untuk baris pertama kita tulis ulang aja dari baris kedua tadi. Untuk baris kedua ini
dan baris ketiga kita ambil dari operasi baris 2 dan baris 3 pada matriks kedua. Nah, pada matriks ketiga ini kita lihat bahwa diagonal utama pada baris kedua ini masih min 14. Kita harus mengubah min 14 menjadi angka 1 dengan cara seluruh baris kedua dikali dengan min 1/14. 0 dikali min 1/14, 0. Min 14 dikali min 1/14 itu 1. Min 14 dikali min 1/14 itu 1. Min 43 dikali min 1/14 itu min 42 dikali min 1/14 itu 3. Untuk baris 1 dan baris 3 kita hanya tulis ulang aja dari matriks ketiga tadi. Oke, pada matriks keempat ini kita akan mengubah angka di atas 1 dan di bawah 1 yaitu 4 dan min 14 menjadi angka 0 dengan cara baris kedua sebagai acuannya yaitu 1 dikali baris pertama 4 dikali baris kedua 1 dikali baris pertama 4 dikali baris kedua. Jadi baris pertama dikurang 4 dikali baris kedua. Untuk baris ketiga 1 dikali baris ketiga 14 dikali baris kedua. Jadi baris ketiga ditambah 14 dikali baris kedua. Untuk operasinya bisa kita lihat di sini. Untuk baris pertama hasilnya ada 1, 0, min 1, min 2. Untuk baris ketiga itu ada 0, 0, 6, dan 24. Untuk pada matriks kelima ini baris kedua kita ambil dari matriks keempat ini. Baris pertama atau 1 dan baris ketiga kita ambil dari operasi baris pertama dan baris ketiga pada matriks 4. Oke, sekarang diagonal utama pada baris ketiga yaitu 6 kita harus ubah menjadi angka 1 dengan cara seluruh baris ketiga kita kalikan 1/6. 0 dikali 1/6 0, 0 dikali 1/6 0, 6 dikali 1/6 1, 24 dikali 1/6 itu 4. Maka hasilnya bisa kita lihat di sini. Untuk baris 1 dan baris 2 kita tulis ulang dari baris kelima tadi. Dan kita juga harus mengubah angka di atas diagonal utama pada baris ketiga yaitu 1 dan min 1. Di sini bisa kita lihat pada baris ketiga sebagai acuannya yaitu 1 dikali baris pertama min 1 dikali baris ketiga. Maka bisa kita tulis bahwa baris pertama ditambah baris ketiga. Kenapa di sini ditambah? Karena di sini ada angka min. Min dikali min sama dengan plus. Untuk baris kedua kita bisa kalikan 1 dikali baris kedua dikali 1. Jadi rumusnya baris kedua dikurang baris ketiga. Untuk operasinya bisa kita lihat baris pertama itu hasilnya ada 1, 0, 0, dan 2. Untuk baris kedua bisa kita lihat ada 0, 1, 0, 1. Nah, pada matriks ke-7 ini bisa kita lihat bahwa matriks ini sudah menjadi matriks identitas dan bisa kita lihat bahwa di sini kita sudah mendapatkan nilai X yaitu 2, nilai Y yaitu min 1, dan nilai Z yaitu 4.